rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahhalu bihi al-uqad wa tanfaraju bihi al-kurab wa taqadda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal qamam ya jalil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri muqaddarihi al-'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hajabatika al-haram wa ziyarata qabri nabiyika ala sambali sholatu wassalamu fi ladhafin afiyatin wa salamatin wa bulughil marad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunqi biha ar-rahba wa lahaibata fi qulubil kafirin wa dhalimin wal musyrikin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ridha ilahi ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi radhiyallahu anhum wa ila muallifi hadzal kitab Imam Jalaluddin Suyuti wa ila Imam Mahalli wa ila masyayikh hadzal mahad Baqi Muhammad Siddiq wa usuli furu'ihi wa azwajihi wa ila Baqi Muhammad bin Hashim wa Bani Zainab Siddiq wa usuli furu'ihima wa ila Budayya al-Faiqa wa ila Kinabir Muhammad wa farallahu lahum rahimahumullah wa li salahi wa salamati hayatina wa hayati ummahatina wa abaina fid dini wa dunya wal akhirah wa li salahi wa salamati wa falahi wa barakati ma'adi Syekhati Zainab Siddiq wa muallimin wa muallimat wa talibat wa mutakhrijat fi ma'adi Syekhati Zainab Siddiq. ولقضاء حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة ولسلامتنا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا ولحصول مقاصد الفاتحة. Kita bisa meneruskan mengaji tafsir Jalalain. Semoga oleh Allah Ta'ala mengaji malamnya dijadikan istiqomah, manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sekarang dibuka ayat nomor berapa? Ya, ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu walladzina tawaffawna yamutuna minkum wa yadharuna yatrukuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna ba'dahum 'anil nikahi arba'ata asyhuri wa 'ashra minal layali
hawamili fa'iddatuhunna ayyadokna hamlahunna bi ayati talaqi wal amatu bukan ummatu ya, amatu budak perempuan, wal amatu ala nisfi min dzalika bisunnati fa idza balagna ajalahunna in qabat muddatu tarabbusihinna fala junaha alaikum ayyuhal awliya'u fima fa'alna fi anfusihinna minat tazayyuni wa ta'arrudi lil khitabi bil ma'rufi syar'an wallahu bima ta'maluna khabir. Alimun bi batinihi kadzahirihi wala junaha alaikum fima aratum law hatma bihi min khutbatin nisa'i al-mutawaffa anhunna azwajahunna fil 'iddati kaqaulil insani masalan innakil jamilatu wa man yajidu mithlaki wa rubba raghibin fiki au aknantum admartum fi anfusikum min qasdi nikahihinna alimallahu annakum satadhkurunahunna bil khutbati wala tasbiruna anhunna fabaha lakum at-ta'rid walakin la tu'aduhunna sirran ay nikahan illa lakunna an taqulu qawlan ma'rufa ay ma'rufa syar'an min at-ta'ridi falakum dzalika wala ta'zimu qadatan nikahi ay anaqatihi hatta yablughal kitabu ayil maktubu minal 'iddati ajalahu bi ayan tahiyya wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum minal azmi wa ghairihi fahdharuhu ayyu'aqibakum idza 'azamtum wa'lamu annallaha ghafur liman yahdharuhu halim. Kita masih membahas tentang ayat-ayat
hubungan suami istri, tentang nafkah, kewajiban suami, kewajiban istri, tentang perceraian, tentang masa nafkah bagi yang perceraian, termasuk ayat yang akan kita bahas ini insya Allah. Sebelumnya Allah menjelaskan wattaqullaha wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dijelaskan oleh muallif, la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi syai'un minhu, apapun di sisi Allah. Tidak ada yang tidak tampak di sisi Allah. Ya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak ada yang tidak tampak. Semuanya tampak di sisi Allah. Apa yang ada di hati kita, kerentak apa, itu di sisi Allah diketahui. Waladina, dan orang-orang itu fauna yang mutuna, yang meninggal. Mata yang mutu, tawaffa ya tawaffa, waladina tawaffauna yang mutuna minkum, orang-orang yang meninggal di antara kalian, minkum, wa yadharuna yatrukuna taraka yatruku, orang-orang yang meninggal dari kalian dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri, maka hendaknya yatarabbasna, maka istri yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia itu tarabbasa ya tarabbasna, hendaknya ayat tarabbasna, hendaknya menunggu bi anfusihinna, menunggu diri mereka, ba'dahum, setelah wafatnya suami-suami mereka, ani nikahi, untuk menikah lagi. Jadi istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka istri-istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia itu menunggu untuk menikah lagi, jangan langsung nikah. Berapa waktu menunggu sampai boleh menikah lagi? Arba'ata syhuri wa asyra. Arba'ata syhurin, 4 bulan wa asyra, 10 hari. Kenapa kok 4 bulan 10 hari? Ya, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Yang penting perempuan kalau suaminya meninggal dunia tidak boleh langsung nikah. Ya, nunggu 4 bulan 10 hari minal layali, dari malam-malam. Jadi 4 bulan 10 hari malam ya. Wahada fi ghairil hawamili, dan ini bukan untuk perempuan yang hamil. Jadi kalau perempuan yang tidak hamil, suaminya meninggal, mempunyai 4 bulan 10 hari. Fa'addatuhunna, tapi kalau perempuan yang hamil itu iddatuhunna, masa iddahnya, masa menunggu sampai dia boleh menikah lagi itu ayadna hamlahunna wa ayadna, sampai dia Wadu ayat itu artinya secara bahasa meletakkan. Sampai dia meletakkan hamlahunna, apa yang dia bawa, yaitu bayi, maksudnya sampai melahirkan. Jadi kalau perempuan itu hamil, tiba-tiba suaminya meninggal dunia, ya, maka perempuan itu boleh menikah lagi kalau dia sudah melahirkan. Tapi kalau perempuan itu tidak hamil, suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu menunggu 4 bulan 10 hari. Bisa jadi hikmah kenapa menunggu 4 bulan 10 hari itu, bisa jadi karena ditakutkan ada benih suami di rahim istri. Meninggalnya hari Senin,
Padahal malam minggunya berhubungan suami istri di kamar, meninggal hari Senin. Semoga kita semua diberi Allah umur panjang, amin ya Allah. Ini misalkan orang lain ya, misalkan ada orang berhubungan suami istri malam Ahad, lalu hari Seninnya meninggal, itu jangan menikah lagi. Karena bisa jadi di rahim perempuan itu ada benih sang suami yang bisa jadi nanti akan muncul seorang bayi. Saya tiba-tiba barusan ingat hadis Sahih Imam Bukhari ya. Ya, ini karena hukum fikih, jadi saya jelaskan secara jelas ya, tidak ada maksud apa-apa. Suami istri kalau sudah berhubungan suami istri itu air mani itu ada di rahim perempuan, rahim istrinya itu ya arba'una yauman, 40 hari. Summa yakunu alaqatan, lalu 40 hari menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, lalu 40 hari menjadi mudghatan, segumpal daging. Summa yakunu idhaman, lalu 40 hari menjadi idhaman, tulang-tulang. Jadi itu mani, lalu menjadi segumpal darah, mani 40 hari, lalu 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah, 40 hari selanjutnya menjadi sudah ada dagingnya, lalu 40 hari selanjutnya tulang itu berarti proses terakhir, bukan terakhir, proses keempat. Nah, summa umira, lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. 40 tambah 40, 80. 80 tambah 80 berapa? 160 ya. 160 itu berapa bulan? Hah? Berapa bulan? 160. Taruhlah kalau 30 itu satu hari ya, 1, 2, 3, 4. Berapa hari? 5 bulan ya. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Jadi ketika air mani itu masuk ke rahim, 40 hari pertama itu segumpal darah ya. Bukan 40, saya salah, bukan 40 hari air mani ada di rahim, enggak ya. Karena kalau air mani itu tidak masuk ke rahim, tidak ketemu apa kalau biologinya itu, pokoknya tidak ketemu dengan gitu ya, mati air maninya. Tapi kalau sperma itu ketemu dengan apa namanya, ovum ya, apa itu ya bahasanya ya, nah itu maka akan menjadi 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari daging, 40 hari itu 100 berapa? 20 ya. 120 itu berapa bulan? 4 bulan ya? Ya benar berarti 4 bulan 10 hari. Nah ketika sudah menjadi segumpal daging, segumpal tulang itu baru malaikat meniupkan roh, ditiup. Nah itu tidak dijelaskan meniupkan roh itu berapa hari, tidak dijelaskan. Yuktabu an arba'in, dicatat 4 hal ya. An yuktab semua umira ayuktab an arba'in, dicatat 4 hal. Yang pertama an ajalihi, ajalnya, matinya kapan, dalam keadaan bagaimana, di mana, itu sudah ditentukan ketika berumur 120 hari. Rizkinya sudah ditentukan sama Allah ya. Mulai hidup, mulai di kandungan sampai nanti mati, berapa rizkinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Apakah ketika di kandungan Allah memberi rizki ibunya itu
yang banyak, sehingga dengan rezeki banyak dia bisa makan nasi, makan ikan, makan ayam, makan daging, sehingga banyak nutrisinya. Sehingga kalau banyak nutrisinya, makanan yang dimakan sehat, otomatis janinnya juga sehat. Itu kan berarti kan rezekinya bayi yang ada di perut tergantung rezekinya ibu ketika dia hamil, kan begitu ya. Jadi dicatat tentang ajalnya, rezekinya, wa amalihi, aktivitasnya, pekerjaannya itu apa, dicatat sudah sama malaikat. Baru yang terakhir, sa'idun am syaqiyun, dia itu hidupnya nanti bahagia, sa'id am syaqiyun, atau sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mumpung saya masih ingat ya, dulu ketika Neng Liza hamil pertama itu Mas Labib, saya dipanggil ayah saya ditimbali sama ayah saya, Kiai Nadir Muhammad. Lalu Bapak dawuh, nah dulu Bapak diajari sama Kiai Hamid Pasuruan untuk baca surat Maryam, surat Luqman, Yusuf dan Maryam. Baca nak, seperti itu ya. Jadi kalau kalian semua nanti insya Allah moga-moga diberi Allah mendamping hidup yang baik gitu ya, nanti sudah hamil insya Allah, maka kalian dan suami kalian sebisa mungkin membaca surat apa? Surat apa? Luqman, Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan membaca surat Luqman, Yusuf, Maryam ketika nanti insya Allah kalian hamil, untuk kalian dan suami kalian untuk membaca, sebagaimana saya diberi ijazah ayah saya Kiai Nadir Muhammad, sebagaimana Kiai Nadir Muhammad diberi ijazah oleh Waliullah Kiai Hamid Pasuruan ya. Dibaca itu ya, seperti itu. Supaya nanti kalau laki-laki ganteng gitu ya, seperti Nabi Yusuf, akhlaknya baik seperti Nabi Yusuf ya, diberi Allah rezeki luas, diberi Allah kekuasaan supaya bisa ma'ruf nahi mungkar. Kalau perempuan supaya bisa seperti Sayyidah Maryam yang bisa menjaga dirinya ya, yang suci, menjaga dirinya dari pergaulan yang tidak baik ya, ahli ibadah yang cantik seperti Sayyidah Maryam dan seterusnya. Jangan ketika sudah hamil tidak berbuat apa-apa, jangan seperti itu ya. Kasihan nanti anaknya yang ada di dalam perut. Itu anak yang ada di dalam perut kan bukan keinginan dia untuk ada di situ, kan keinginan ibu dan ayahnya. Sehingga ketika ibu dan ayahnya sudah memiliki calon bayi yang di perut, ya harus konsekuen, harus komitmen untuk bisa memberi yang terbaik untuk calon bayinya. Seperti itu. Perempuan yang hamil fa'idatuhunna, masa iddahnya ya do'na hamlahunna, sampai meletakkan hamilnya atau melahirkan. Nah, kalau sudah melahirkan baru tidak apa-apa menikah lagi. Di ayat tolak ini dasarnya dalam ayat tolak, ayat ayat tentang perceraian. Wal amatu, adapun budak perempuan, ala nisfi min dzalika, itu masa iddahnya itu setengah min dzalika bisunnah, dari perempuan merdeka. Ini sekedar sejarah ya, supaya kalian paham sejarah. Sebelum Islam datang, tanah
negara-negara Arab, negara-negara Romawi, negara-negara Persia mengenal yang namanya perbudakan ya. Yang laki-laki orang kaya biasanya punya budak laki-laki, punya budak perempuan. Budak laki-laki untuk bersihkan kebun, untuk macam-macam, nanam apa. Budak perempuan kalau yang tua biasanya untuk bantu-bantu masak atau apa seperti itu. Kalau budaknya itu masih muda dan ternyata tuannya tertarik, dalam agama Islam boleh dinikahi. Tapi kalau sudah dinikahi, nanti kalau lahir anak itu anaknya merdeka, bukan menjadi anak budak, anaknya menjadi anak merdeka. Dan kalau suaminya meninggal, maka perempuan budak yang dinikah itu, kalau suaminya meninggal, perempuan itu otomatis merdeka. Seperti itu. Itu hukum perbudakan yang terjadi pada zaman dulu. Ya, seperti itu. Nah, perempuan kalau dinikahi dan dia budak, suaminya, tuannya meninggal dunia, maka masa menunggunya berapa bulan? 2 bulan 5 hari. Jadi bersyukurlah umat manusia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini dengan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan untuk umat manusia. Ya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, siapa yang puasa Ramadan siangnya berhubungan suami istri, maka bayar dendanya harus membebaskan budak. Siapa yang bersumpah ternyata dia mengingkari, kalau dia mampu dia harus membebaskan budak. Ya. Infak sedekah yang besar pahalanya adalah membebaskan budak. Banyak ajaran-ajaran Islam yang mengajak manusia pada saat itu supaya menghilangkan perbudakan. Faham ya? Seperti itu. Jadi Islam itu agama, kalau dawuhnya Kiai Mustafa Bisri, Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Kalian bayangkan, Eropa, Amerika itu menghilangkan perbudakan tahun berapa? Kan baru abad 18 akhir, baru abad 1800 akhir. Islam sudah 1400 tahun yang lalu sudah menggaung-gaungkan supaya umat Islam menghilangkan, membebaskan banyak budak. Bisa, kalau perempuan ya bisa dinikahi, tidak apa-apa, atau dibebaskan atau bagaimana, seperti itu. Kalau laki-laki ya seperti itu. Faham ya? Jadi jangan kalian punya penilaian, oh Islam mengakui perbudakan, jangan. Kalau ada orang yang mengatakan, oh Islam itu mengajarkan perbudakan, buktinya ada hukum tentang perbudakan, itu orang baru paham 5, tapi gayanya sudah seperti paham 10. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada perbudakan di Eropa, di kerajaan Romawi, di kerajaan Persia, di Iran, di negara-negara Arab itu sudah banyak perbudakan. Perbudakan itu bisa terjadi karena peperangan, yang kalah perang dijadikan budak dan macam-macam. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah banyak perbudakan. Justru Nabi Muhammad SAW ketika lahir, beliau punya keinginan untuk membebaskan perbudakan. Fahamnya sampai sini ya? Seperti itu. Apa itu Islam mengajarkan tentang menikahi perempuan lebih dari satu? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di kerajaan Romawi, di kerajaan Persia, di negara-negara Jazirah Arab, itu sudah banyak laki-laki yang menikahi perempuan, bahkan lebih dari 4. Bahkan menikahnya itu bukan menikah secara resmi, yang mana ketika suaminya meninggal, istrinya itu tidak mempunyai hak apa-apa.
atau ketika perempuan itu tiba-tiba dipisahkan saja tidak punya hak apa-apa. Ketika Islam datang, itu justru Islam itu semangatnya bagaimana supaya perempuan-perempuan ini mendapatkan haknya, mendapatkan harga dirinya. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, itu banyak sahabat yang punya istri 10, punya istri 20, punya istri 30, banyak. Justru ketika Nabi Muhammad SAW lahir datang, itu untuk memberi kebahagiaan, kedamaian kepada perempuan-perempuan. Dengan adanya hukum boleh menikahi perempuan tapi maksimal berapa? 4. Dan itu pun ketika maksimal 4 dan itu menikah, itu pun ketika terjadi perceraian atau mati suaminya, itu istrinya punya hak waris, hak nasab dan sebagainya. Sebelum Islam tidak ada. Wis moro-moro dinikahi ditinggalkan, seperti itu. Faham ya? Jadi kalian ini jangan sampai menjadi orang Islam yang tidak tahu sejarah Islam, bagaimana membebaskan perbudakan, bagaimana menghargai perempuan. Faham ya? Kalian kalau tahu, zaman jahiliyah itu laki-laki kalau menikahi istri sebelum Islam datang, itu kalau suaminya meninggal, misalnya laki-lakinya saudaranya 5 ya, lalu laki-laki itu meninggal, istrinya itu kalau kalian tahu, itu saudaranya yang 5 itu musyawarah, ayo siapa yang pengen ini, seperti itu. Jadi saya pengen seperti itu. Jadi seperti dianggap barang, barang ketika Islam belum datang perempuan. Karena ketika suaminya meninggal, maka saudaranya yang 5 atau yang berapapun itu, mereka punya wewenang untuk ini untuk saya, mantan istri saudara saya untuk saya. Seperti kalau Islam tidak. Ketika Islam datang, kalau suaminya meninggal, yang punya hak memilih itu yang perempuan itu. Oh, saya tidak mau sama dia. Oh, saya mau sama dia. Seperti itu. Ya. Jadi kalian jangan sampai tidak tahu sejarah Islam, sehingga ketika ada yang menghina atau mendistorsi sejarah Islam, kalian diam saja, tidak boleh seperti itu. Ya, harus menjelaskan. Ini loh Islam yang sesungguhnya. Seperti itu. Faidah balagna, dan ketika balagoya belugu sampai ajalahunna, ajalnya, waktunya, ini bukan ajal mati ya, ajal itu waktunya. Dan ketika sampai waktunya, waktu apa? Inqabat, habis muddatu, masa tarabbusihinna, tarabbus, ya, habis muddata, masa tarabbusihinna, masa menunggunya. Sudah nunggu 4 bulan 10 hari, sudah sampai melahirkan, fala junaha alaikum, maka kalian tidak berdosa. Ayyuhal auliya, wahai para wali. Ini bukan waliullah maksudnya ya, para wali perempuan. Siapa walinya perempuan? Siapa? Boleh enggak perempuan menikah tanpa wali? Boleh enggak? Nikahnya tidak sah. Nabi Muhammad bersabda, la nikaha, tidak sah pernikahan illa kecuali biwaliin, adanya wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi laki-laki yang adil. Nah, siapa wali itu? Nah, ingat-ingat. Pertama, ayah kandung, bukan ayah angkat. Apalagi ayah sambung, bukan. Ayah kandung. Kalau ayah kandung meninggal dunia, ayah siapa? Ayahnya ayah, berarti siapa? Kakek. Ayah meninggal, kakek meninggal, siapa? Saudara kandung.
Loh, bagaimana kalau saudara kandungnya masih kecil? Ya saudara kandungnya mewakilkan kepada siapa yang kira-kira pantas untuk menjadi wali nikah. Itu namanya taukil, mewakilkan. Paham ya? Ayah pun bisa mewakilkan. Saya, siapa yang saya wakili nikah ya? Mbak Fida ya. Mbak Fida dulu ketua pengurus. Lalu siapa lagi? Mbak Ani, ketua pengurus. Lalu siapa lagi? Mbak Astuti ya. Mbak Astuti itu saya wakili enggak? Mbak Astuti, ada lagi di Pondok Tegal Besar itu ketua pengurusnya juga saya wakili. Itu enggak apa-apa. Sebelum saya menjadi wali nikahnya si perempuan, ayahnya si perempuan bilang ke saya, ya, matur ke saya mewakilkan menikahkan anak putri saya yang bernama ini kepada laki-laki yang bernama ini dengan mahar ini kepada panjenengan. Saya jawab, ya saya terima taukil nikahnya putri bapak yang bernama ini dengan mahar ini dengan laki-laki ini pada saya. Baru saya kepada laki-lakinya. Seperti itu. Paham ya? Bapak saya Kiai Nadir Muhammad, paman saya Kiai Yusuf Muhammad itu juga wali nikahnya Kiai Hamid Pasuruan, malah waliullah. Makanya alhamdulillah langgeng-langgeng ini alhamdulillah. Kiai Yusuf Muhammad ya sampai wafat siapa? Bule Rosida tidak nikah lagi. Ayah saya wafat, ibu saya tidak nikah lagi. Saya tidak mengajari kalian kalau suaminya kalian meninggal lalu tidak menikah lagi, enggak. Saya cuma cerita ya. Kalau misalnya perempuan suaminya meninggal lalu mau menikah lagi ya enggak apa-apa. Kalau enggak mau menikah lagi ya enggak apa-apa. Mana yang baik? Istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Seperti itu. Biasanya begini biasanya. Ada perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Siapa? Di sini ada kamar Sayyidah Hafsah ya. Sayyidah Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Putrinya siapa? Sayyidah Hafsah ini tiba-tiba suaminya meninggal. Padahal Sayyidah Hafsah masih muda. Ayahnya Sayyidah Hafsah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ya sedih. Orang tua namanya ayah sedih melihat anaknya masih muda tapi menjadi janda. Akhirnya Sayyidina Umar itu, nah ini penting ini kalian beritahu ke ayah kalian supaya mengikuti sahabat. Sayyidina Umar itu mendatangi sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya punya anak perempuan. Kalau engkau berkenan nikahi anak saya. Seperti itu. Saya mau tanya, ada enggak seorang laki-laki yang lebih mulia zaman sekarang dibanding Sayyidina Umar bin Khattab? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Laki-laki dimanapun di dunia ini tidak ada yang semulia Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu justru karena paham agama, beliau yang mencarikan anaknya. Beliau mencarikan anaknya supaya dapat pasangan. Jadi bukan hanya nunggu. Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mau bilang kau berkenan nikahi anak saya. Sayyidina Abu Bakar diam. Kalau diamnya laki-laki itu artinya apa? Boten ya. Kalau diamnya perempuan artinya apa? Enggak ya. Jadi kalau ada laki-laki datang ke kalian, ayahnya laki-laki datang ke kalian, engkau saya nikahkan dengan anak saya ya, diem. Berarti kalian itu ngomongnya Kalau memang nggak suka, bilang nggak suka, jangan diem aja. Ya, saya melawan dengan diam. Oh, nggak bisa. Kalau diem nanti sudah ditentukan tanggal nikah. Sudah dibuat undangan baru ngomong saya tidak mau. Jangan begitu. Bukan begitu cara mainnya. Ya. Sayyidina Abu Bakar diam.
Oh berarti tidak berkenan. Ke Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, kalau engkau berkenan nikahi anak saya. Diam Sayyidina Utsman. Mau ke Sayyidina Ali tidak jadi. Karena Sayyidina Ali istrinya Sayyidah Fatimah, putrinya Kanjeng Nabi gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar bingung. Zaman dulu itu kalau ada masalah datang ke Nabi Muhammad, datang ke Rasulullah, ya Rasul, anak saya perempuan masih muda sudah ditinggal suaminya, saya sedih ya Rasul, bagaimana ini nasib anak saya ini, masa tidak punya suami. Ya. Akhirnya katanya daunnya Nabi Muhammad, apa namanya, wahai ya Rasul, saya sudah ke Abu Bakar, saya sudah ke Utsman, semuanya tidak mau. Akhirnya daunnya Nabi Muhammad, nanti yang menikahi anakmu itu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Jadi begitu. Jadi Sayyidina Umar itu pengen dinikahi anaknya itu oleh Abu Bakar dan Utsman karena Sayyidina Abu Bakar tahu laki-laki yang paling baik ketika itu nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ketika beliau berdua tidak berkenan datang ke Kanjeng Nabi malah jawab, engkau tidak usah sedih, nanti yang menikahi anakmu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Bingung Sayyidina Umar, siapa yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman? Tapi karena Sayyidina Umar percaya sama Kanjeng Nabi, ya pulang dari rumahnya Kanjeng Nabi tidak sedih, sudah bahagia. Oh kalau gitu anak saya nanti akan dapat jodoh yang baik, bahkan lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Selang beberapa waktu tiba-tiba Nabi Muhammad memberi kabar kalau Nabi Muhammad ingin menikahi putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Sayyidah Hafsah. Paham ya? Seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, istri-istrinya Nabi Muhammad itu tidak menikah lagi. Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, pada zaman dulu itu perempuan itu kalau suaminya meninggal dunia biasanya nyari laki-laki yang lebih baik daripada mantan suami. Agamanya loh ya, seperti itu. Ada perempuan namanya Ummu Salamah. Siapa? Suaminya meninggal dunia. Saya tidak akan menikah lagi dengan laki-laki. Karena setahu saya yang terbaik itu ya suami saya. Gitu katanya Ummu Salamah. Giliran didatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, ya saya ingin Nabi. Gitu. Karena ya siapa yang tidak ingin dinikahi Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dinikahi Nabi Muhammad SAW itu otomatis surga sudah ya, dan otomatis surganya paling tinggi. Paham ya? Jadi tidak usah megegek gitu ya. Saya bilang Musa, saya tidak akan menikah lagi karena suami yang paling baik suami saya. Giliran didatangi Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Ya Nabi seperti itu. Paham ya? Fala junaha alaikum ayyuhal auliya. Tidak. Oh ya tadi itu ya. Urutan wali itu ayah kandung. Kalau tidak ada ayah kandung siapa? Kakek kandung. Kakeknya dari ayah lo ya. Boleh tidak ayah dari ibu? Tidak, ayahnya ayah. Kalau dua-duanya tidak ada wafat, saudara kandung. Paham ya? Kalau saudara kandung tidak ada, misalnya perang gitu ya, ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, saudaranya meninggal karena perang namanya. Pak D, Pak Lek. Pak D, Pak Lek dari ayah, bukan dari ibu. Ya. Saudara laki-laki ayah. Berarti siapa? Kalau tidak Pak D, Pak Lek. Paham ya? Itu urutan wali. Ayah, kakek, saudara kandung, paman atau Pak D dari ayah. Bukan saudara dari ibu. Seperti itu.
Sekarang ada yang bertanya, kenapa kok tidak boleh saudara dari ibu? Kenapa? Hah? Karena begini ya. Nanti saja saya bahas ya. Ini biar fokus ini dulu. Fala junaha alaikum, tidak berdosa bagi kalian ayyuhal auliya, wahai para walinya perempuan, fima fa'alna fi anfusihinna, fima terhadap fa'alna fi anfusihinna, fa'ala yaf'alu fi anfusihinna, terhadap apa-apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Terhadap apa-apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Artinya apa-apa yang dilakukan oleh anakmu perempuan itu kalian tidak berdosa oleh para wali. Apa yang dilakukan anak perempuan itu minat tazayun, dari berhias. Ini ya. Ternyata Imam Suyuti, Imam Mahalini secara tidak langsung mengajari perempuan kalau belum punya suami berhias supaya laki-laki tertarik, seperti itu ya. Tapi habis ini saya jelaskan wa ta'arudul lil khitab, dan menerima lamaran bil ma'ruf, berhiasnya yang baik, syar'an, sesuai syar'i, pakai udung yang bagus ya, bukan yang mahal, yang penting serasi. Jangan roknya kuning, bajunya merah, kerudungnya apa misalnya oreng-oreng gitu ya. Jangan, takut laki-laki ini ya, yang serasi. Tapi yang syar'i, biasakan laki-laki ya. Laki-laki yang menempuh agama dengan sungguh-sungguh atau tidak menempuh agama dengan sungguh-sungguh, semuanya sama, seleranya sama ya. Pengen yang indah, itu fitrah itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi yang indah, tidak harus mahal. Pokoknya yang bagaimana caranya yang indah, tapi syar'an, secara syar'i. Tentu likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun ya. Likulli maqamin, setiap maqam itu, setiap tempat maqal ada kata-kata tersendiri. Walikulli maqal, kata-kata tertentu itu pun walikulli maqal ada tempatnya tersendiri. Ya kalau yang di pondok ya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya ada acara keluarga, acara apa, enggak apa-apa. Ya Allah, saya niat berpakaian indah, semoga ada laki-laki soleh yang kau kirim untuk saya ya Allah, itu enggak apa-apa seperti itu. Tapi harus sesuai syar'i. Jangan, wah saya lillahi ta'ala, dan laki-laki pun harus lillahi ta'ala menerima saya. Bukan begitu ya. Seperti itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan khabir. Itu sudah dalilnya, innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Kalau di Arab itu ya biasanya sebagian daerah yang tidak pakai cadar itu yang belum menikah, supaya laki-laki tahu, oh ini belum menikah, oh saya tertarik, oh agamanya baik, dan saya mau melamar. Tapi yang pakai cadar biasanya sudah menikah, supaya ya buat apa nggak pakai cadar ya, kan nggak sudah menikah dia gitu. Seperti itu ya.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu khabir, maha mengetahui. Itu saya ingin melanjutkan ya. Jadi tidak apa-apa ya. Bukannya tidak apa-apa. Justru menurut ajaran para sahabat yang mulia, kalau seorang ayah dari anak perempuan itu lihat, kok ada laki-laki yang baik agamanya. Kita belajar dari kisah Sayyidina Umar yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Tidak apa-apa seorang ayah perempuan dari anak perempuan itu untuk meminta terlebih dahulu. Tentu secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ketika diterima atau tidak diterima cukup dirinya dan laki-lakinya itu yang tahu. Nanti siapa yang melamar? Yang melamar tentu laki-laki. Ya, yang melamar tentu laki-laki. Kayak Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah senang sama Nabi Muhammad. Sampai saking senangnya dengan Nabi Muhammad, mutus perempuan namanya Maisarah untuk mengecek, untuk memperhatikan bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika selesai dicek, diteliti, Maisarah matur, wahai tuanku Sayyidah Khadijah, laki-laki yang bernama Muhammad ini akhlaknya baik, tutur katanya lembut, sopan, baik, halus. Tambah tidak bisa menahan Sayyidah Khadijah, ya sudah Maisarah, tolong bilang bahwasanya kalau ada perempuan yang ingin menikahinya, apakah engkau ingin menikahinya juga, gitu ya. Ada perempuan yang senang aja Maisarah ke Nabi Muhammad SAW. Ada perempuan yang suka dengan engkau ya Muhammad, dia ingin dinikahi engkau, apakah engkau ingin menikahinya juga? Siapa? Khadijah. Nabi Muhammad temukan terus, ya saya ingin menikahinya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW melamar, baru Nabi Muhammad dengan keluarga beliau ya, bawa onta dan lain-lain. Jadi melamarnya laki-laki. Melamar itu tidak boleh sembunyi-sembunyi loh ya. Tidak boleh. Melamar itu harus terang-terangan. Supaya apa? Ini punyaku, jangan diganggu. Itu maksudnya melamar. Jangan melamar sembunyi-sembunyi. Besok saya melamar ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Itu bukan melamar, itu namanya. Itu ya. Itu bisik-bisik. Paham ya? Melamar itu ya datang dengan keluarganya si laki-laki, datang ke rumahnya perempuan, perempuannya pun menerima dengan keluarganya si perempuan. Kalau bisa tetangganya diberitahu. Supaya apa ya? Supaya orang-orang tahu. Ini loh anak saya sudah dilamar. Jadi kalau sudah dilamar tidak boleh laki-laki. Karena apa? Lahid bati akhihi. Kalau perempuan itu sudah dilamar, maka laki-laki lain tidak boleh melamar. Si A, atau contohnya siapa? Si Fatimah sudah dilamar sama si Ahmad. Ya, ternyata si Fatimah masih sekolah. Maka selama Fatimah ini masih statusnya tunangannya si Ahmad, si Fatimah ini haram hukumnya untuk menerima lamaran orang lain. Haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk melamar si Fatimah. Karena si Fatimah sudah punyanya si Ahmad. Walaupun tetap tidak boleh berdua-duaan. Ini kesalahan di masyarakat kita sebagian. Kalau sudah tunangan lalu boleh berdua-duaan, itu haram itu. Tunangan itu hanya punya hukum, tidak boleh dilamar, itu aja, diikat. Tapi tidak boleh berdua-duaan, karena belum menikah. Loh, kalau ternyata si Ahmad sudah melamar si Fatimah, tiba-tiba si Fatimah beberapa minggu istikharah dapat isyarah dari Gusti Allah, ternyata ada laki-laki lain namanya si Muhammad lebih baik. Nah, sebelum menerima lamaran si Muhammad, si Fatimah ini bilang dulu sama si Ahmad, bukan keinginan saya, tapi hasil istikharah Allah menghendaki sepertinya kita
sampai di sini saja, mohon maaf ya Ahmad ya. Sudah wis tinggal, nanti pasti kalau kalian dengarkan ocehannya si Ahmad ngeroweng atau gitu, ditinggal ya. Nah baru setelah itu kalau sudah putus, baru Muhammad boleh melamar, Fatimah boleh menerima lamaran. Jadi diputus dulu, baru boleh menerima lamaran. Faham seperti itu? Tradisi kita itu perempuan menunggu, iya menunggu dilamar, tapi bukan menunggu diminta. Karena dalam agama ternyata Sayyidina Umar itu minta terlebih dahulu. Faham ya? Seperti itu. Lalu ada laki-laki mungkin misalnya ada laki-laki yang gengsi. Ya. Loh, kenapa kok gengsi? Lebih mulia mana dia dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tidak gengsi. Gengsi itu kalau melakukan dosa. Ini kan mencarikan anaknya jodoh yang baik agamanya. Justru pahala. Syaitan yang membuat seorang ayah gengsi untuk meminta kepada laki-laki soleh menikahi anaknya si perempuan. Itu syaitan yang membuat ayahnya gengsi. Syaitan itu cara kerjanya halus. Seperti itu. Jadi kalau ada laki-laki soleh, boleh ayahnya yang minta atau perempuannya sendiri yang minta, itu tidak apa-apa. Sayyidah Khadijah itu minta supaya dinikahi Nabi Muhammad. Tidak usah gengsi. Kenapa? Loh, karena kan itu menjalankan hukum agama, menjalankan ibadah. Gengsi itu kalau melakukan dosa. Tentu tata caranya yang elegan. Kalau ayahnya mungkin bisa langsung, tapi kalau perempuannya bisa mengutus perempuan lain seperti